kasih naik ada saudara Lukman. Oke, Lukman nampaknya dia. Lukman, oke hilang dia. Kita kasih naik ada Fandu. Fandu. Hai. Makasih yang bukan tapi. Halo, selamat pagi saudara Fandu. Fandu. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan saudara Pandu sebelum Ya, Anda selamat berbicara, nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang Muslim atau Kristen? Saya Kristen, Bang. Kristen, kupikir tadi Muslim, Bang. Silakan, Bang. Apa yang mau? Apa gerangan Anda naik kemari? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saya cuma mau sampaikan, Bang, bahwa lab Bang itu saya ikuti dan saya menarik tentang diskusinya Abang ini dan semoga sukses terus. Baiklah, hanya itu ya Bang ya. Saya turunkan ya kalau hanya begitu ya. Baik. Belajar terus ya Bang ya. Dari video-video itu boleh Bang pelajari. Oke, saya turunkan. Ya teman-teman sekali lagi nih ya. Untuk teman-teman yang Kristen nih. Saya harus ngomong tiap hari harus ngomong nih. Supaya apa? Supaya orang tuh ngerti. Karena kalau dia ngomong sekali dua kali mungkin orang-orang nggak pada ngerti. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman ya. Untuk yang Kristen begini teman-teman. Kalau kalian itu suka dengan channel ini, caranya itu tap layar, bagikan begitu ya. Kalau misalnya hanya sekedar menyampaikan, "Wih Bang, saya suka channelmu." Ya, di inbox saja atau di kolom komentar kan bisa kalau hanya mengatakan demikian ya. Bukannya kita sombong teman-teman ya, tidak teman-teman, tidak. Supaya jangan nanti channel ini datang orang, "Saya suka channelmu." Habis itu datang lagi yang satunya, "Saya juga suka channelmu." Ntar acara kita cuma suka channelmu dulu dari A sampai Z. Nah, begitu. Maksudnya begitu. Bukan saya sombong. Tidak, sama sekali tidak ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar. Zulkifli Melayu Bugis. Oke, dia sudah tidak ada di bawah ternyata. Zulkifli Melayu Bugis. Kita kasih naik ada Adit Angga. Selamat pagi, saudara Adit Angga. Halo Adit Angga, apakah Anda mendengar? Adit Angga. Ngambek dia teman-teman. Baiklah, kalau ngambek kita turunkan. Nampaknya saya harus murah senyum ya, saudara ya. Biar orang gak takut gitu. Gimana ini saudara, sudah diundang naik, dia minta permintaan naik, setelah di sini diem-diem saja. Jangan takut, saya ini orangnya asik loh kalau diajak ngobrol. Oh, zaman saya waktu SMA, kalau saya tidak masuk kelas, kelas seperti kuburan. Kalau ada saya, satu kelas saya bikin tertawa. Ya. Saya ini orangnya dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau orang kenal banget sama saya itu orangnya suka bercanda. Jadi jangan takut. Kalau naik kemari, ngobrol aja, lepaskan saja. Apa yang mau Anda utarakan tuh, ungkapkan, gitu ya. Oke, kita kasih nih kepada saudara Rahmat Jufri. Saudara Rahmat Jufri. Selamat pagi, wahai saudara Rahmat Jufri. Selamat Apakah pagi, Anda seorang Muslim?
Muslim. Oke. Silahkan nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Silahkan. Silahkan. Halo? Belum bisa, Mas Oli. Belum bisa. Belum bisa menyalakan kamera? Oh iya, ternyata belum bisa menyalakan kamera. Kalau begitu mandi lumpur dulu ya. Ya, mandi lumpur dulu biar bisa nyala kamera. Gini, teman-teman, begini. Jangan kalian bikin akun TikTok, ya, bikin khusus buat naik begitu. Karena apa? Karena Anda nanti nggak punya followers, pakai akun asli dong. Saya percaya itu ada akun aslinya. Begitu. Ya. Pakai akun asli Anda yang Anda pakai dalam kegiatan sehari-hari begitu. Biar jelas nih lawan debat saya itu siapa begitu ya. Kalau bikin akun pengikut baru 20 orang begitu ya mandi lumpur dulu. Ya. Sadis sekali Anda mengatakan suruh mandi lumpur. Oke, kita kasih naik ada Fikri. Saudara Fikri, selamat pagi Saudara Fikri. Apakah Anda seorang Muslim? Jangan dibisukan, Bang. Sorry, Abang Bang. sudah Bang, Kristen, Bang. nama Anda Kristen tapi nama Fikri. Ya, silakan. Baru murtad kemarin, Bang. Jangan bohong-bohong begitu di channel ini, tidak boleh berdusta. Ya, silakan, nyalakan kamera dulu. Nggak boleh di channel ini berdusta. Bang Edi, saya baru Kata murtad Tuhan, kemarin. kata Tuhan Yesus. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Kata Tuhan Yesus, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Begitu. Silakan. Nama saya masih asli, Bang, Muhammad Fikri, Bang. Cuman udah pindah agama, Bang. Oh iya, Anda belum bisa menyalakan kamera ini. Aduh. Teman-teman begini ya. Setiap omongan itu harus disertai dengan yang namanya bukti-bukti. Karena kalau kita hanya ngomong, saya juga bisa ngaku sebagai nabi. Bisa. Sesungguhnya saya ini nabi dan saya mendapatkan firman. Bahwasanya kalau ada perempuan cantik, bolehlah dia menyerahkan diri kepada saya untuk menjadi istri. Lah gampang, kalau cuma ngaku nabi kan gampang. Betul? Iya. Makanya nabi itu disertai dengan yang namanya tanda kenabian. Tanda kenabian di dalam Injil dan Taurat itu berupa dia bernubuat mengatakan sesuatu di masa depan dan akan terjadi, dan dia juga punya mujizat, tanda-tanda kenabian, bernubuat atau bermujizat. Itu tandanya. Bukan sebuah tompel. Lah kalau tanda kenabian berupa tompel, nanti si Cecep yang tompelan bagaimana? Ya. Tahu Cecep yang rambutnya dikuncir, ya kan? Terus ada tompelnya. Cecep itu mau jadi nabi yang kayak begitu, sungguh nekat yang nyata. Ya. Seorang nabi tandanya begitu, bukan tompel. Tompel dijadikan tanda kenabian. Oke, Canting. Silakan Canting. Halo saudara Canting. Wih, panas amat ya ruangannya. Panas. Halo saudara Canting. Canting, jangan ngambek Bang. Jangan ngambek. Oke, baiklah kita kasih turun ya. Ya, kita masih pemanasan nih teman-teman.
Panas ya. Kita kasih naik ada Moke Cheers. Moke Cheers. Ya, selamat pagi saudara Moke Cheers. Silakan Moke. Pagi Bang. Ya, Bang. silakan Bang. Nyalakan kamera dulu Bang. Oke. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang. Katolik Bang. Oh, Katolik. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Selamat pagi. Selamat semuanya. pagi Bang. Oke. Terkait dengan temanya yaitu soal diskusi agama itu sendiri. Karena saya Katolik, saya perlu ada satu kejanggalan dalam dalam saya melihat praktik dalam Katolik itu sendiri. Walaupun saya Katolik. Tapi jangan ngaku-ngaku Bang, nanti Anda dibilang mengaku-ngaku. Ya, nama Abang saya gereja Thomas di mana? Tadi. Begini, jangan menjelek-jelekkan agama orang begitu. Kita kalau memang Anda betul-betul seorang Katolik yang sejati, pasti Anda ngerti. Ya, saya ambil KTP aja kalau gitu. Oh, jangan. Nanti kena ban. Ya, Abang betul-betul Katolik ya. Apa buktinya bahwa Abang seorang Katolik? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa asli. Maria Bunda Allah. Asli Bang, sudah cukup. Asli. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sebagai umat Katolik, Yesus dijadikan sebagai sang juru selamat. Nah, di dalam banyak bacaan dalam kitab suci, di situ menginterpretasikan ataupun menjelaskan terkait bahwa kehidupan yang sesungguhnya ataupun yang diidam-idamkan oleh para umat Katolik itu seharusnya seperti Yesus. Betul. Bukan hanya Katolik Bang, semua sekte Kristen Bang. Oh ya. Lalu saya melihat dalam praktik hierarki gereja, mulai daripada tataran tertinggi, paus sampai kepada KBG itu sendiri. Nah lalu kemudian saya melihat daripada mungkin Pater, Romo, Frater, mereka sering khotbah soal dalam kitab suci ini itu menjelaskan bahwa kita perlu hidup bersama orang miskin, kita perlu berpihak kepada orang-orang tertindas. Nah itu yang mereka lontarkan melalui kata-kata. Tapi saya melihat praktiknya mereka hanya berusaha untuk kayak menenangkan terkait umat yang hadir. Termaksud untuk praktik nyatanya malahan saya yang tidak tergabung dalam hierarki, saya yang umat biasa malah lebih sering hidup bersama orang miskin. Sementara mereka hanya gagah-gagahan, pengkhotbahan seperti itu. Bagi saya itu adalah tidak mengidam-idamkan ataupun tidak mencerminkan kehidupan daripada Yesus itu sendiri, Bang. Mungkin begitu, Bang, yang saya. Terima kasih, Bang. Mungkin kalau seperti itu, mungkin Abang bisa tanya langsung ya ke teman-teman Abang ya, mungkin ada Romo ya, Prater dan lain sebagainya seperti itu. Karena saya sendiri, saya bukan seorang Katolik Bang, saya ini Kristen, Protestan begitu. Sebenarnya saya tidak membeda-bedakan doktrin Bang, apa sekte atau denominasi. Mau dia Katolik kah, mau dia Protestan kah, mau dia apakah, yang penting dia itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Kalau ada yang menyimpang dari situ, nah itu kita luruskan. Saya percaya apa yang diajarkan di dalam Alkitab, kalau kita laksanakan kita sama Bang, seperti itu. Iya. Cuman apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, karena banyak menambah-nambahi Bang. Dalam prakteknya banyak orang tuh nambah-nambahin. Sesuatu yang gak ada di dalam Alkitab. Begitu. Contohnya sujud-sujud kepada patung. Nah, gak ada itu dalam Alkitab Bang. Ada patung, kita begini-begini. Itu gak ada. Makanya yang menjadi otoritas kita itu adalah firman Tuhan, bukan tradisi-tradisi. Seperti itu Bang. Anda sendiri coba, menurut Anda, apakah boleh sujud kepada patung-patung? Menyembah patung-patung. Kalau sujud kepada patung itu bagi saya boleh Bang. Nah, yang kan? saya lihat
Ya. Yang saya Oke lihat lah, karena tapi itu nggak apa-apa lah. Itu hanya yang saya hanya menyampaikan apa yang ada tertulis dalam Alkitab, Bang. Seperti itu. Di tapi dalam Alkitab dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah bumi, di dalam air, di dasar bumi. Ya, jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Seperti itu. Oke? Oke Bang, berarti Oke. dalam Apa itu? dalam kitab suci itu sendiri kan ada dalam bacaan yang disebut iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Betul, betul sekali Bang. Oke. Iman tanpa perbuatan Eh, adalah mati. hakikatnya adalah mati. Semisalnya ya, walaupun saya terima kasih, tadi kan tidak ada membeda-bedakan sekte ini dari mana Ya, dan lain sebagainya. kita semua sama Bang. Mau Kristen, mau Katolik, semua kita ini sama umat Tuhan Yesus. Begitu. Hanya saja kita ini sering di antara kita ini melakukan hal-hal yang di luar Alkitab. Di luar firman Tuhan, di luar pengajaran firman Tuhan. Ada Pak Pendeta ngomong begini, jadi diikut-ikutin. Akhirnya Tuhannya jadi Pak Pendeta. Bukan Yesus lagi, begitu. Pak Pendeta ngomong begini, berikanlah perpuluhan. Barang siapa tidak memberikan perpuluhan nanti kualat. Nggak ada begitu, gitu loh. Nggak ada dalam Alkitab itu begitu. Yang ada di dalam Alkitab, seseorang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Berikanlah dengan kerelaan hati. Nah, kalau dipaksa harus 1/10, kalau nggak 1/10 awas. Nggak ada. Begitu ya Bang ya. Oke? Berarti Jadi kita semua satu Bang. Mau Katolik, mau Protestan, kita semua satu. Begitu. Oke? iya Bang, berarti Oke? iya Bang. Berarti kita tidak terlalu ini Ya. berusaha untuk fokus kepada apa yang mereka sampaikan. Iya, Soalnya sudah cukup gini Bang, sudah cukup masa lalu yang kelam itu begitu. Sekarang ini sudah waktunya tidak ada lagi di antara kita itu sekat-sekat. Kita semua umat Tuhan itu bersatu. Seperti itu. Oke? Iya Bang. Ya, soalnya agak Oke. janggal Bang. Kalau misalnya yang umatnya yang mendengarkan firman ataupun pengkhotbahan jalan kaki, sementara mereka yang memberikan firman itu pendeta ataupun romo dan lain sebagainya itu pulangnya pakai mobil, itu kan suatu hal yang tidak mencerminkan Yesus pribadi, Yesus itu sendiri. Oke Bang. Nah itu mungkin lain itu ya. Oke, baik. Baik, saya kasih turun. Ya, Ada yang marah-marah ini. Iya, ada yang marah-marah, banyak yang marah. Kita fokus saja nih teman-teman, kan udah saya bilang. Sudah saya bilang kepada teman-teman, ya ini kita diskusi. Apologet itu sebenarnya menjawab orang-orang yang dari luar ini loh. Tentang iman kita. Nah, kemudian kita jawab. Seperti itu. Tapi jangan salah teman-teman. Orang-orang di luar itu, ini saya kasih tahu ya, pengalaman saya berapologet. Dia ngomong begini, ini dari RT sebelah nih, dia bilang begini. Kenapa kau nyembah patung katanya. Siapa yang nyembah patung? Itu kenapa kau sembah-sembah itu patungnya? Kami nggak nyembah patung. Ini, Anda salah alamat. Makanya saya bilang begitu ya. Karena banyak orang menuduhkan kepada kita sesuatu yang tidak kita perbuat. Seperti itu ya. Oke, kita kasih